Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Awalia Mazida. Saya dari kelas PAI 4C. Di sini saya akan membuat video dari mata kuliah Sistem Perbandingan Pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Fikri Farihin MPD, dan di sini saya akan menerangkan tentang sistem pendidikan di negara Irak. Baik. Masa Bani Abbasiyah adalah masa keemasan Islam atau sering disebut dengan istilah The Golden Age. Pada masa itu umat Islam telah mencapai puncak kemuliaan baik dalam bidang ekonomi maupun peradaban Islam. Selain itu juga telah berkembang baik berbagai cabang ilmu pengetahuan, ditambah lagi dengan banyaknya penerjemahan buku-buku dari bahasa asing ke bahasa Arab. Fenomena ini kemudian yang melahirkan cendekiawan-cendekiawan besar yang menghasilkan berbagai inovasi baru di berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Pemerintah Bani Abbasiyah berkuasa selama 5 abad, yaitu dari tahun 750 sampai 12.058 Masehi. Pada awalnya pusat pemerintahan di kota Kufah, kemudian pindah ke Hira, lalu ke Abar atau Hasimiyah, dan akhirnya ke Baghdad. Baghdad adalah ibu kota pemerintah Bani Abbasiyah yang paling strategis. Sebenarnya pada masa keemasan Bani Abbasiyah telah dimulai sejak pemerintahan pengganti Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, yaitu pada masa Khalifah al-Mahdi pada 775 sampai 785 Masehi. Dan mencapai puncaknya di masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid. Di masa-masa itu, para khalifah mengembangkan berbagai jenis kesenian, terutama kesusastraan pada khususnya kebudayaan pada umumnya. Yang selanjutnya yaitu sistem pendidikan di Irak. Sistem perjenjangan pendidikan di Irak tersusun dalam 3 tingkat, yaitu 6 tahun singkat sekolah dasar serta 5 tahun sekolah menengah yang terbagi atas 2 bagian, yakni 3 tahun pertama untuk sekolah menengah dan 2 tahun berikutnya untuk sekolah menengah kelanjutan. Adapun program pelajaran untuk siswa laki-laki terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu sains, niaga, dan sastra. Pola perjenjangannya adalah 6-3-2 tahun, sementara pendidikan tinggi ditempuh antara 4 sampai 6 tahun. Jenjang pendidikan ini mendapat sedikit perhatian dari pemerintah pada pertengahan tahun 1960-an. Hanya terdapat 15.000 murid yang terdaftar setiap tahunnya. Departemen Pendidikan menangani beberapa masalah, antara lain yaitu yang pertama pendidikan dasar, yang kedua pendidikan untuk orang dewasa, yang ketiga pendidikan menengah dan kejuruan, yang keempat pendidikan tinggi. Yang selanjutnya yaitu kebijakan pendidikan di Irak. Kualitas pendidikan di Irak telah menurun akibat perang selama 30 tahun dan sanksi-sanksi PBB. Irak yang pernah dikenal dengan kawasan sistem pendidikannya yang maju dan tingkat 100% melek aksara pada akhir 1970-an, kini telah jauh tertinggal dari kebanyakan negara timur setelah 2003. Sistem pendidikan di Irak semakin parah akibat instabilitas, ketidakamanan, dan benturan sektarian. Banyak profesor dibunuh ataupun meninggalkan Irak untuk melarikan diri. Para mahasiswa dari seantero Irak didorong untuk mendaftar program ini, dan pendaftar dari masing-masing provinsi diseleksi berdasarkan prestasi akademik mereka. Program ini diharapkan bisa membekali mahasiswa dengan pengetahuan yang mereka perlukan untuk kembali ke Irak dan merevitalisasi sistem pendidikannya. Program ini akan juga memungkinkan para mahasiswa yang berkomitmen untuk nantinya kembali dan siap bekerja di Irak selepas studi mereka di luar negeri. Banyak universitas Amerika Serikat dan Inggris telah menyambut prakarsa ini dan membantu penempatan mahasiswa-mahasiswa Irak demi menunjukkan bahwa Amerika Serikat berkomitmen membantu Irak di segala bidang. Selanjutnya yaitu sarana penunjang pendidikan dan ekstrakurikuler. Yang pertama yaitu penunjang pendidikan, perpustakaan. Secara umum perpustakaan di universitas-universitas Irak bisa dikatakan cukup terprogram karena berjumlah kurang lebih dari 90 perpustakaan. Yang kedua yaitu laboratorium komputer. Bagi tiap-tiap fakultas universitas di Baghdad difasilitasi dengan laboratorium komputer dan lab bahasa khususnya bagi fakultas sastra dan jurusan
bahasa. Yang ketiga yaitu beasiswa asrama. Bagi para mahasiswa asing ajnabi, beasiswa yang mereka peroleh biasanya disponsori oleh Kementerian Pendidikan dan Tinggi dan Riset Ilmu Pengetahuan. Untuk ekstrakurikuler sendiri, jenis aktivitas ekstrakurikuler yang umumnya dilakukan mahasiswa di Irak antara lain adalah kegiatan layanan pengabdian masyarakat, kegiatan di bidang seni dan budaya, kegiatan olahraga dan rekreasi, atau bekerja menjadi tenaga honorer sebagai advisor. Di Irak, ada organisasi induk khusus yang menangani berbagai masalah dan aktivitas belajar, mahasiswa, dan pemuda dikenal dengan sebutan Ijtihad Talaba Wahab Al-Watani. Untuk para mahasiswa asing biasanya tergabung dalam organisasi tersendiri yaitu Ijtihad Talaba Sahaba. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.